Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian Balaghah Al-Qur'an surat Al-Baqarah mulai ayat 37. Bagi yang tidak membawa kitab Asy-Syamil bisa membuka kitab atau mushaf terjemah. Ayatnya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nanti insyaallah sampai ayat 45 ya. Fi qoulihi ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Ini ada qol majazun bi qalbi isnadin. Majaz bi qalbi isnad, tetapi ini hanya jika dibaca fatalaqqa Adama min rabbih kalimat. Karena ayat ini punya dua qiraat. Qiraat umumnya kita ya Imam Hafiz ya. Bacanya fatalaqqa Adamu dan beberapa imam yang lain bacanya begitu. Imam Ibnu Katsir bacanya fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Nah, kalau dibaca seperti itu, maka ada majaz bi qalbi isnad. Nanti yang dalam keterangan kita perlu ditambah. Kenapa? Karena yang menerima adalah Nabi Adam. Tetapi kalau dibaca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun, seakan-akan kalimat inilah yang menghampiri Nabi Adam. Karena fa'ilnya adalah kalimatun begitu. Ya. Qalbi isnad itu atau memutar atau membalik sanad, membalik isnad ya, membalik penyandaran kata kerja atau pelaku. Ini misalnya dalam ayat 76 ya Al-Qasas inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Yang benar atau yang seharusnya ya latanu'u al usbatu bil mafatih. Tetapi ini dibalik. Nah, pembalikan ini bukan berarti jelek ya, tidak. Ini adalah majaz. Ini memperindah kalimat. Dan maknanya menjadi lebih terasa menyentuh dalam diri seseorang. Jadi latanu'u al-usbah biha. Mestinya umumnya orang bicara begitu. Karena yang merasa berat itu adalah pengangkutnya, bukan kuncinya. Termasuk di sini, fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Yang menerima adalah Nabi Adam. Tapi seakan-akan kalimat ini menghampiri Nabi Adam. Nah, para ulama lalu menafsirkan, menggabungkan antara dua qiraat ini dengan mengatakan jika dibaca fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, ini menunjukkan antusiasme Nabi Adam menerima kalimat-kalimat itu dari Allah. Kalau dibaca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun, ini menunjukkan antusiasnya Allah. Ini menunjukkan senangnya Allah. Sehingga memberikan dengan cepat Nabi Adam itu kalimat-kalimatnya. Haitsu innal mutalaqqi haqiqatan huwa Adam. Ini kalau dibaca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Kalau dibaca fatalaqqa Adamu tidak ada majaznya sebenarnya. Fi qoulihi ta'ala at-tawwab ar-rahim. Ini ada mubalaghah. Mubalaghah dengan sigat fa'al dan fa'il. Ai annallaha ta'ala katsirut taubati wasi'ur rahmah. Allah itu banyak menerima taubat dan luas rahmatnya.
Fi qoulihi ta'ala fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ada mura'atun nadhir atau at-tanasub, ada keserasian di dalam penataan kata. Ada khauf, ada yahzan, ada hazan, ada huznun. Ya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Haitsu nasaballahu ta'ala baina adamil khaufi wa adamil huzni. Karena ada tidak takutan dan tidak ada kesusahan. Tidak takut, tidak susah itu saling berkaitan. Lalu kenapa didahulukan tidak takut daripada tidak susah? Wa taqdimul khaufi ala al-huzni li'anna al-khaufa a'dhamud dararaini wa asyaddul alamaini. Karena takut itu lebih berat, lebih besar sakitnya. Orang takut itu lebih berat daripada orang susah. Orang sedih ya. Sedih itu pada masa lalu. Kalau takut masa depan. Kalau masa lalu itu bisa segera dilupakan bisa. Jadi kesedihan itu lebih mudah dihilangkan dibanding menghilangkan ketakutan. Karena ketakutan masa depan. Fa khauful majhul asyaddu. Nah, ini kalau takut hal yang tidak diketahui kan masa depan kan. Asyaddu ala nafsi, lebih berat dirasakan oleh jiwa seseorang minal huzni alal ma'lum, dibanding kalau dia sedih atas sesuatu yang telah lewat. Seperti kita takut virus, lebih berat rasanya daripada apa kemarin kehilangan apa yang kemarin. Sekarang kan sudah lupa. Nah, orang-orang yang diceritakan di dalam ayat ini yaitu orang yang mengikuti hidayah Allah, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan mempunyai rasa takut dan tidak akan merasa sedih sama sekali. Fi qoulihi ta'ala wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qoulihi qulna bitu minha jami'a. Ada pengulangan kata kerja ihbitu itu. Ihbitu di dalam ayat 36 ada qulna bitu ba'dukum, dan ayat 37 juga ada qulna bitu minha jami'a. Kenapa ini diulang? Ja'a fil fawaid, dalam kitab Al-Fawaid. Qila innahu min babi takriril lafzi wal ma'na. Ada yang mengatakan ini karena pengulangan lafaz dan makna. Ada juga yang mengatakan ini ada pengulangan lafaz saja bukan maknanya. Ini pengulangan lafaz saja tapi maknanya tidak sama. La makna, la al makna likhtilafil hubutaini, karena perbedaan dua turun itu. Turun yang pertama itu alasannya ya. Fa inal hubutul awwala kana minal jannati ila sama'id dunya. Turun yang pertama itu dari surga ke langit dunia. Belum ke bumi, begitu. Wa al-hubut wal hubutu asani, wa innal hubutu asani kana min sama'id dunya ilal ardi. Turun yang kedua ini baru dari langit pertama ke bumi. Ini kenapa kok diulang ihbitunya? Karena maknanya berbeda. Fi qoulihi ta'ala walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ayat ini ta'rid itu sindiran. Menyindir. Bil musyrikina min dzurriyyati Adam, menyindir orang-orang musyrik dari anak-anak Adam ini. Wa huwa ya'ummu man kadzdzaba bil mu'jizat wa minha al-Qur'an. Ini mencakup semua orang yang mengingkari mukjizat, yang mendustakan mukjizat, di antaranya mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Jadi ayat ini menyindir orang-orang musyrik Quraisy. Fi qissati Adam wa Iblisa fil Qur'ani iqtidar. Ada seni al-iqtidar, fanul iqtidar di dalam balaghah. Fanul iqtidar itu adalah seni menceritakan sesuatu dengan berbagai lafaz, tapi maknanya hampir sama. Jadi an yubrizal mutakalim al makna al wahid fi iddati suwarin iktidaran minhu ala nadmil kalam wa tarkibihi. Kisah Nabi Adam dan iblis itu di Al-Qur'an diulang-ulang di berbagai tempat dengan lafaz yang berbeda-beda. Tapi maknanya tidak berlawanan atau tidak bertentangan. Ini namanya al-iktidar. Misalkan dari surat Al-A'raf ada kisah Adam dan iblis. Di Al-Kahfi juga ada. Ya, di surat-surat yang lain juga ada.
Haitsu atat al-qissatul lati la takhtalifu ma'aniha fi suwarin mukhtalifah. Karena kisah ini datang yang maknanya tidak bertentangan, tidak berlawanan, fi suwarin mukhtalifatin, dalam beberapa bentuk kalimat yang berbeda-beda. Wa qawaliba muta'addidatin minal alfat. Wa qawaliba minal alfat muta'addidatin. Atau bentuk-bentuk lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya tidak bertentangan. Fi qoulihi ta'ala ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kalimat ya bani Israil udhkuru ini ada tazkir. Tazkir itu mengingatkan. Haitsu dzakarallahu ta'ala bani Israil ni'matahu 'alaihim. Yaitu Allah mengingatkan Bani Israel di dalam ayat ini nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Fi qoulihi ta'ala ya bani Israil adkuru ni'matiya. Kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, di dalam ayat yang sama. Idzafatun ni'mati ilaihi ta'ala. Nikmati gitu ya. Kenapa diidhafahkan kepada Allah? Nikmatku gitu. Bi qoulihi nikmati lil isyarati, untuk menunjukkan ila idhami qadriha, untuk menunjukkan agungnya ukuran nikmat ini. Wasi'ati birriha, dan luasnya kebaikan nikmat ini. Wa husni mauqi'iha, dan kebaikan letak dari nikmat ini. Li'annal idhafata tufidu tasyrif, karena idhafah kepada Allah di dalam kalimat nikmati itu berfaedah untuk memuliakan. Fi qoulihi ta'ala wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Itu ada namanya fanut ta'atuf, seni at-ta'atuf. At-ta'atuf itu adalah i'adatul lafzah bi ainiha fil jumlah minal kalam bi haitsu takunu kullu lafzatin fi tarafin minal kalam. Mengulangi lafaz yang sama di dalam satu kalimat tapi masing-masing di satu sisi yang berbeda. Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjimu. Itu ya, seperti itu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janjiku, aku akan penuhi janjimu. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ini kan kalimat-kalimat yang ta'atuf istilahnya. Haitsu ata at-ta'attufu fi hadhil ayatil karimah fi qouli wa aufu bi ahdi dan ufi bi ahdikum. Nah, di dalam ayat ini, dalam kalimat ini wa fihi ijazun bil hadfi, juga ada ijaz, meringkas ya, meringkas. Bil hadfi dengan membuang kata atau kalimat ya. Ai aufu bi muqtadha ahdi. Ufi bi muqtadha ahdikum. Ada yang dibuang apa itu? Muqtadha. Penuhilah apa yang dituntut oleh janjiku dan aku akan memenuhi apa yang dituntut oleh janjimu, begitu. Kenapa kok ada muqtadhanya yang dibuang? Karena janji itu li'annal ahda qaulun, janji itu hanya ucapan yang telah lewat. Qad dakhala fil wujud wa qadha. Janjinya 1 tahun yang lalu, kan sudah diucapkannya lama, sudah dahulu, tapi yang masih berlaku apa? Tuntutan dari janji itu. Yang berlaku adalah tuntutan dari janji itu. Janjinya masih sudah nggak ada. Janjinya sudah, yang katakan saya berjanji akan selalu menjaga. Ya, ini kan janji diucapkan beberapa detik yang lalu. Tapi yang berlaku adalah muqtadha atau yang dituntut oleh pernyataan ini. Itu maksudnya yang harus dipenuhi. Qad dakhala fil wujud wa qadha. Enggak ada sekarang. Fala yutasawwaru fihi wafa'un wala naqdun. Maka tidak bisa digambarkan yang sudah dulu itu, kalimat itu ada dipenuhi atau dirusak. Tapi yang dipenuhi atau dirusak itu adalah yang dituntut oleh pernyataan itu. Wa innamal wafa'u wan naqdhu bimuqtadhahu. Yang bisa dipenuhi dan bisa dirusak itu adalah muqtadhonya, tuntutan dari janji itu. Wa ma tarattaba 'alaihi minal ahkam, dan apa yang terkait hukum yang terkait dengannya.
Siapa berpendapat ini? Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Qalahu As-Suyuti fil Itqan. Jadi di dalam sebuah pernyataan itu memang ada hal-hal yang terkadang kita tidak sadar kalau ada yang dibuang di situ. Majas sendiri itu kan kalau dalam ilmu bahasa ada yang majas mayit, majas yang sudah mati, ada majas hayun, majas yang masih hidup, ada majas naim, majas yang tidur misalnya. Majas mayit itu yang sudah nggak diketahui kalau itu majas. Saking seringnya dipakai. Itu majas mayit, sudah mati majasnya. Seperti matahari misalnya. Matahari itu matanya hari. Apakah hari punya mata? Tidak punya. Tapi setiap kali diucapkan kata matahari itu tidak ada orang yang bayangkan ini majas, nggak ada. Dianggap itu asli. Contohnya seperti itu. Ada yang naim yang terkadang kalau direnungkan, oh ini majas. Ada yang majas hayun, tahu semua kalau ini adalah majas. Seperti wa'aufu bi ahdi, kita tidak menyangka di situ ada yang dibuang. Fi qoulihi ta'ala wa iyaya farhabun, ada ikhtisas. Seperti biasa dalam iyyaka na'budu mendahulukan maf'ul bih, ikhtisas li taqdimi maf'ul bihi alal fi'li. Wa iyaya farhabun maksudnya hanya kepadakulah gitu. Ada hanya di situ. Dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Fi qoulihi ta'ala wa la takunu awwala kafirin bih. Ini ada iktifa. Iktifa itu cukup menyebut salah satu dari dua hal. Atau ada yang dibuang di situ karena diwakili oleh yang disebutkan. Apa ini? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Berarti kalau menjadi orang yang kafir terakhir boleh ya berarti? Kan nggak boleh. Tapi yang diucapkan janganlah kau menjadi orang yang pertama kali kafir. Wah kalau gitu aku tak menjadi orang yang ketiga saja yang kafir. Oh nggak dilarang kok. Yang dilarang yang pertama saja. Nah, kalau mikir begitu, ini adalah pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena dalam ayat ini ada iktifa. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kau menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya. Begitu juga janganlah kau menjadi orang yang terakhir kafir, sama aja. Ai wa akhira kafirin bih. Yang dimaksud di situ pasti ada kata-kata janganlah kau menjadi orang yang pertama kafir atau terakhir kafir. Tetap enggak boleh dua-duanya. Fahudifal ma'tuf li dalalati quwwatil kalam. Ma'tufnya dibuang. Akhira kafirin bih itu dibuang karena sudah ditunjukkan oleh kekuatan kalimat ini. Kalau pertama enggak boleh, apalagi kedua, ketiga, keempat sampai selanjutnya. Begitu maksudnya. Wa inna ma atharal awwaliyata bidzikri likubhiha bil ibtida. Karena yang ngawali itu lebih jelek lagi. Wa fihi mubalaghatun fin nafyi wa ta'kidihi. Wa fihi mubalaghatun fin nafyi wa ta'kiduhu. Di sini ada hiperbola di dalam meniadakan kekafiran itu dan juga menegaskan penafian itu. Fi qoulihi ta'ala wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Mubalaghatun fin nafyi wa ta'kiduhu ya. Di sini ada mubalaghah di dalam meniadakan dan juga ada penegasan di dalam meniadakan. Ta'kidun nafyi. Janganlah kau menjual ya, atau membeli. Janganlah kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Haitsu inna kulla tsamanin laha yu'addu qalilan. Maksudnya bagaimana? Setiap harga apapun kalau dibandingkan Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu akan menjadi sangat rendah nilainya. Akan menjadi sedikit nilainya.
Fasara nafyun samanil qalil nafyan di kulli tsaman. Oleh karena itu meniadakan berjualan dengan harga yang murah itu meniadakan semua harga. Jadi jangan ditafsirkan sebagaimana tafsir yang menyesatkan. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Kalau harga mahal boleh berarti? Tidak. Tidak boleh. Karena semua harga dibanding dengan ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu menjadi sedikit nilainya. Maka kalimat samanan qalilan ini mubalaghah, hiperbolis. Dan menegaskan bahwa ini tidak boleh. Fi qoulihi ta'ala wala tashtaru bi ayati. Bagaimana biasanya jual beli itu sering dikaitkan dengan aktivitas mengganti keimanan dengan kekafiran. Bagaimana yang ada dalam awal surat Al-Baqarah itu. Di sini isti'arah li anna syira'a huna laisa haqiqiyan walakin bi ma'nal istibdal. Ini maknanya bukan jual beli benar tapi mengganti. Istarawud dolalata bil huda sama dengan itu. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Sama dengan ini. Jadi syira ya, wala tashtaru ini wala tastabdilu. Fi qoulihi ta'ala wa iyaya fattaqun takdzibul maf'uli bihi alal fi'li lil ikhtisas. Sama dengan wa iyaya farhabun. Hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Ada kalimat hanya di situ yang diambil dari mendahulukan maf'ul bihnya. Fi qoulihi ta'ala ayat 42 ya, wala talbisul haqqo bil batili. Wala talbisul haqqo bil batili. Ada isti'arah. Isti'arah itu meminjam kata untuk ditempatkan di makna kata lain. Karena ada keserasian, kesesuaian dalam beberapa hal. Contoh mudahnya yang sebagaimana sering saya sampaikan, saya melihat singa khutbah. Singa itu menggantikan kata laki-laki yang pemberani. Ada laki-laki pemberani khutbah, diganti saya melihat singa khutbah. Wala talbisul haqqo ini, talbisu itu isti'arah. Ja'a fi talhisil bayan, dalam kitab Talhisul Bayan disebutkan wal muradu biha wala tukhallitu al haqqo bil batil. Jangan kau campurkan kebenaran dengan kebatilan. Fata'ma masalikuhu wa tuskil ma'arifu, maka akan menjadi buta perjalanannya atau jalan-jalannya. Wa tuskil ma'arifuhu, dan menjadi sulit untuk dipahami pengetahuan-pengetahuannya. Maka kalau dicampur antara kebenaran dan kebatilan, maka akan tidak nampak di mana kebenaran itu. Dan akan sulit untuk mengetahui di mana kebenaran itu. Wa dzalika ma'khudun minal amri al-multabas. Diambil dari kata sesuatu al-multabas. Multabas itu yang nyampur, yang samar. Wa huwa al-mukhtalat al-mustabah. Mukhtalat yang tercampur. Al-mustabah yang mirip-mirip. Jadi sulit untuk dibedakan akhirnya. Kalau dicampur antara kebenaran dan kebatilan. Wa yaqulu al-qailu qad albasa alayya hadal amru. Jika seorang mengatakan albasa alayya hadal amru, urusan ini menjadi sulit saya pecahkan, sulit bagi saya. Sulit dipahami bagi saya. Albasa alayya. Jadi membingungkan begitu. Idza in ghalaqat abwabuhu alaihi, jika pintu-pintu menguasai perkara itu tertutup baginya. Wan saddat matali'u fahmihi, dan tertutup pula cara dia memahami al-amru itu, perkara itu. Maka talbisu di sini adalah isti'arah dari kalimat tukhallitu atau mencampurkan. Fi qoulihi ta'ala talbisul haqqo wa taktumu al-haqqo. Di dalam satu ayat yang sama 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo.
hakkonya diulang. Itu itnab. Itnab itu kalau dalam bahasa Indonesia ya seperti ya, pleonasme lah. Pleonasme itu menyebut kalimat yang sebenarnya jika tidak ada kalimat itu sudah bisa dipahami. Tapi kalimat itu disebut untuk menegaskan, untuk mempermudah pemahaman, agar cepat dipahami. Misalnya kalimat kalau pleonasme ya, dia turun ke bawah. Turun ya pasti ke bawah. Nah, ini kalau dalam istilah Arab ya itnab lah, lebih dekat ke sana. Turun ke bawah ya pastilah. Turun kok ke atas, nggak ada turun ke atas itu. Ya, naik ya ke atas. Saya mau naik ke atas. Semisal ke atas itu dibuang, kita sudah paham. Saya mau naik, pasti ke atas itu. Nah, itu maksudnya. Semacam itu. Di sini pasti ada alasannya, pasti ada sirnya, ada rahasianya. Kenapa kok diulang al-haqnya itu? Litziyadati takbihil manhi anhu. Untuk menambah atau untuk mempertegas kejelekan hal yang dilarang itu. Yang dilarang itu adalah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Biar larangan ini lebih tegas, lebih jelas kejelekannya, maka diulangi lagi kata al-haq itu. Li'anna fit tasrih ma laisa fid dhamir minat ta'kid. Karena kalau disebutkan dengan jelas itu lebih kuat ya, dibanding kalau menggunakan dhamir. Fi qoulihi ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ayat 43. Ini sering kita temukan dalam Al-Qur'an yang semirip-mirip dengan ini, yaitu mendahulukan salat daripada zakat. Taqdimus sholati ala zakat, mendahulukan salat atas zakat. Kenapa? Li'anna sholata aham. Karena salat lebih penting. Itu ibadah kepada Allah. Jadi muamalah ma Allah. Kalau zakat muamalah ma'an nas. Mendahulukan yang lebih penting. Bukan berarti zakat tidak penting, penting, tapi yang lebih penting adalah as-shalah. Fi qoulihi ta'ala warka'u ma'ar raqi'in. Ini ada majas mursal. Apa majasnya? Mimba bitasmiyatil kulli bismil juz'i. Rukuk itu adalah bagian dari sholat. Di dalam ayat ini warka'u ma'ar raqi'in, ayat 43. Itu maknanya adalah shollu ma'al musallin. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Tapi kenapa tidak dikatakan shollu cukup dengan warka'u? Nah, menyebutkan sebagian saja. Ini kalau mbah-mbah dulu itu sering menggunakan majas mursal itu. Pertanyaan mbah-mbah yang saya ingat itu, wis sujud le. Wis sujud le. Sudah sujud kamu. Maksudnya sujud apa? Sholat. Oh, sedar sujud tak? Bukan itu yang dimaksud mbah-mbah ketika bertanya kepada kita itu. Wis sujud le, maksudnya kamu sudah sholat. Gitu. Kenapa yang disebut hanya sujudnya saja? Karena itu bagian dari sholat. Kalau dicari kenapa kok sujudnya? Yang paling penting di dalam sholat adalah aktivitas sujud itu. Sehingga sujud itu menjadi utama ya di dalam aktivitas itu dan disebut untuk menggantikan kata sholat. Tapi maksudnya adalah sholat. Ai shollu ma'al musallin. Sama dengan yang saya contohkan kemarin. Saya tidak ingin melihat wajahnya. Maksudnya saya tidak ingin melihat semua tubuhnya. Kenapa disebut wajah tok? Karena wajah itu ciri-ciri manusia itu dikenal dari wajah. Jika manusia nggak ada wajahnya, nggak bisa ditandai. Ini siapa? Ini siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada wajahnya. Sehingga seakan-akan manusia itu diwakili oleh wajah. Itu seperti itu majas mursal. Jadi warka'u ma'ar raqi'in maknanya ai shollu ma'al musallin. Atlaqal juz'a wa huwa ruku. Menyebut juz yaitu ruku, wa aradal kul wa huwa as-shalah. Dan yang dimaksud adalah seluruhnya yaitu salat. Salatlah bersama orang-orang yang salat. Jadi sujud bisa bermakna salat. Ruku juga bisa bermakna salat. Wis ruku. Itu bisa kita pakai. Ini namanya adalah majas mursal.
Ada kebalikan dari ini yang kemarin masuk dalam ya ja'aluna asabi'ahum itu. Menyebut keseluruhan maksudnya adalah sebagian. Ini kebalikan dari ini. Masukkan jarimu ke telinga. Nah, memasukkan jari ke telinga nggak bisa. Yang bisa adalah ujung jari. Yang disebut jari keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah ujung jari saja. Karena kalau masukkan jari ke telinga, tembus itu. Mungkin sampai ke otak. Bisa meninggal loh. Ya, fi qoulihi ta'ala atamuruna an-nasa bil birri. Ini ada istifham a ya, hamzah itu ayat 44. Istifham yuradu bihi taubih wa taqri'. Istifham ini bermakna mencela dan menghardik. Wa sighatul mudhari' tufidul tajadduda wal istimrar. Dan sighat mudhari' atamuruna an-nas. Ta'muruna ini adalah fi'il mudhari'. Berfaedah menunjukkan makna kesinambungan, terus menerus, continue. Seakan-akan mereka itu begitu, sering memerintahkan orang berbuat baik, tapi watan sauna anfusakum, melupakan diri mereka sendiri. Jadi amalan mereka memerintahkan orang berbuat baik itu continue, sering begitu, tapi watan sauna anfusakum, melupakan diri kalian sendiri. Fi qoulihi ta'ala, ya watan sauna anfusakum. Ta'birun antarki fi'lihim bin nisyan. Ini mengungkapkan dengan kata nisyan atau lupa untuk menunjukkan makna meninggalkan mengamalkan. Meninggalkan perbuatan. Jadi watan sauna anfusakum, tapi kamu tidak melakukan itu sendiri maksudnya. Kenapa? Mubalaghatan fit tarki. Ini untuk hiperbolis, makna yang dahsyat. Yang diinginkan adalah agar menunjukkan bahwa mereka ini memang meninggalkan benar. Meninggalkan benar apa yang diperintahkan mereka sendiri. Wa ka'annahu la yakhturu lahum ala balin. Bahkan enggak terpikir sama sekali oleh mereka untuk melakukan perbuatan yang mereka suruhkan, yang mereka perintahkan. Orang memerintahkan zakat, tapi dia sendiri enggak pernah berpikir mau zakat. Ini maksud watan sauna anfusakum. Mubalaghah ini. Menunjukkan mereka itu benar-benar melupakan amalannya sendiri. Wa allaqahu bil anfusi. Apalagi ditaklikkan atau dikaitkan dengan anfus. Watan sauna anfusakum. Ta'kidan lil mubalaghati. Untuk menegaskan hiperbolisnya tadi. Menegaskan benar-benarnya mereka itu tidak melakukan apa yang mereka perintahkan fil ghaflatil mufritati, dalam kelalaian yang keterlaluan. Benar-benar lupa dengan dirinya sendiri. Apalagi ada kata anfusakum tadi itu. Fi qoulihi ta'ala wa antum tatlunal kitab. Ini jumlah haliyah. Ya, ini dalam keadaan kamu itu membaca kitab-kitab. Ini kan pernyataan Allah mengingatkan Bani Israel yang banyak memerintahkan berbuat baik tapi melupakan amalan mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab. Ini juga teguran bagi kita. Yang banyak memberi nasihat, mestinya dia adalah orang yang harus banyak melakukan amalan yang dia nasihatkan. Jumlah haliyah fiha minat tabkid wat takri wat taubih. Ada jumlah haliyah. Di sini maksudnya adalah untuk mencela, ya. Untuk menghardik, untuk menjelekkan. Padahal kamu itu loh baca kitab. Tapi kok kamu lupa dengan dirimu sendiri? Kamu memerintahkan kebaikan tapi lupa pada dirimu sendiri. Padahal kamu itu juga baca kitab, maksudnya begitu. Fi qoulihi ta'ala afala ta'qilun. Nah, maka apakah kalian tidak memikirkan? Ini istifham, ya. Pertanyaan.
tapi tidak butuh jawaban. Ini istifham ingkari. Hanya untuk mengingkari perbuatan mereka, yuradu bihi taubih, untuk mencela mereka. Gak mikir dah kalian itu. Biasanya menyuruh kebaikan. Tapi kok lupa dengan diri kalian sendiri. Padahal kalian juga baca kitab, baca Taurat. Gak mikir dah. Ini adalah taubih. Taubih itu celaan, mencela atau menjelekkan. Kemudian ayat 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun lil khashiin. Fi qouli wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa mendahulukan sabar? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa mendahulukan sabar atas salat? Li'anna ta'siras sabri fi izalati ma la yanbaghi. Karena pengaruh sabar itu adalah menghilangkan sesuatu yang tidak patut. Menghilangkan apa-apa yang tidak patut. Wa ta'siras sholati fi husuli ma yanbaghi. Sedangkan pengaruh salat itu untuk menghasilkan apa-apa yang patut. Dalam bahasa tasawuf, sabr adalah takhalli, membersihkan diri dari hal-hal yang tercela. Salat di sini menggantikan tahalli, menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Maka dulu mana? Ya dulu menghilangkan kejelekan dulu. Menghilangkan kejelekan dulu dibanding mendatangkan kebaikan. Sama dengan kaidah-kaidah fikih itu. Dibanding memperbaiki diri dengan hal yang baik, gitu ya. Sebaiknya menghilangkan kejelekanmu dulu. Sebaiknya menghilangkan kejelekanmu dulu. Dan menghilangkan kejelekan itu adalah pengaruh sabar. Li'anna ta'siras sabri fi izalati ma la yanbaghi wa ta'siras shalah fi husuli ma yanbaghi. Tentu dua-duanya penting, tapi kalau mau dibanding-bandingkan ya takhalli itu duluan. Perbuatan jelek itu dihilangkan dulu, baru nanti berbuat kebaikan. Untuk menghiasi diri. Wan nafyu muqaddam alal isbat. Sedangkan menghilangkan sesuatu ya, itu didahulukan atas menetapkan sesuatu. Siapa yang berpendapat demikian? Qalahu Abu Hayyan fil Bahri. Yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Jadi kajian-kajian balaghah itu memang bisa pada runtutan kata. Seperti ini ya. Kenapa ini dulu itu diakhirkan? Atau bisa juga pada pilihan kata. Kenapa bisa menggunakan ini, kenapa ini? Lalu juga bisa pada rahasia-rahasia takbir. Atau yang umum adalah menyesuaikan ritmenya, misalnya sajak-sajaknya misalnya, atau penggunaan jinas-jinas ini muhassinat lafziyah, memperindah lafaz. Ini juga bagian dari kajian-kajian balaghah. Dan semuanya kalau dicari dalam Al-Quran ya pasti ketemu semua, banyak sekali. Ya, mungkin ini untuk pengajian pada hari ini. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah